kita membaca kitab suci dari Mazmur 34. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Ini merupakan satu khotbah yang baru di dalam Mazmur Mesianis. Kita telah menjelaskan dan menguraikan akan kitab Mazmur khusus mengenai Mesias, yaitu nubuat kedatangan Yesus Kristus di dalam sejarah. Di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi. Kita sudah selesaikan pasal 2, pasal 8, pasal 16, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Semua Messianic Psalms yang diuraikan di gereja ini lebih teliti dari semua buku Messianic Psalms yang ditulis di dalam sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mempelajari firman Tuhan dengan demikian teliti dan demikian sabar, sehingga firman Tuhan boleh ditanamkan di dalam hati kita secara berakar mendalam, secara bertanggung jawab. Tuhan memimpin kita masing-masing. Mari kita membaca Mazmur ke-34. Kita akan bergiliran membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga dia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecapilah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merata kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Saudara-saudara, sampai di sini kita membaca, kita berdoa satu kali lagi. Tuhan, kami sudah membuka kitab-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan membuka hati kami. Dengar doa kami. Sekalian yang datang menghadapi hadirat Tuhan, Tuhan berbicara ke dalam hati kami dan berilah kekuatan kepada kami menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, yang selalu mendekati dan selalu mencari muka Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur 22, 23 dan 24 dengan lengkap membicarakan tentang Yesus yang turun ke dalam dunia dan Dia sengaja datang untuk mati. Sesudah mati, Dia bangkit. Sesudah bangkit, Dia naik ke surga. Ketiga tahap ini menjadi inti
Mengapa Tuhan turun ke dalam dunia? Jika Tuhan tidak inkarnasi, maka dia menikmati kemewahan tertinggi, kemuliaan yang paling hormat di dalam surga. Tapi karena dia rela turun ke dalam dunia, dia meninggalkan kemuliaan, kehormatan abadi di surga, dan jelma menjadi manusia, bersalut dengan daging dan darah, dan hidup di dalam dunia yang hina dan remeh ini. Ini adalah cinta kasih yang tidak mungkin dilampaui oleh cinta kasih siapapun ke dalam hidup kita sepanjang sejarah. Ini adalah satu konkret perwujudan daripada rencana Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan, jikalau Yesus tidak datang, tidak ada keselamatan. Jikalau Yesus tidak berdaging dan darah, tidak mungkin dia mati. Jikalau Yesus tidak dipaku dan mengalirkan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jikalau Yesus tidak masuk ke dalam kematian, tak mungkin dia perang dengan setan. Jikalau Yesus tidak perang dengan setan, tak mungkin ada yang bisa mengalahkan penguasa maut. Semua deretan daripada kebenaran semua ini membicarakan kepada kita pelaksanaan inkarnasi. Ini kunci Tuhan mencintai manusia. Jika Tuhan tidak mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia ini, maka manusia tidak ada pengharapan. Kita hanya hidup beberapa puluh tahun, sesudah itu kita mati dan kita diadili, dihukum, dimasukkan neraka dan bercerai dengan Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Di dalam pasal 22, Yesus dipaku di atas kayu salib dan dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di dalam pasal ke-23, Yesus melalui lembah bayang-bayang maut dan akhirnya dia bangkit pula kembali menjadi pemut dan penebus kita yang sungguh-sungguh menang atas kuasa kematian, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Dan di dalam pasal ke-24, Yesus naik ke surga melalui kemenangan yang abadi. Dia diterima kembali dengan pintu-pintu abadi yang terbuka menyambut Raja yang mulia kembali. Kita telah menyelesaikan pasal ke-24 dan selesailah tentang 3 hal yang penting di dalam keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitan, dan naik surga. Sebagaimana Yesus memproklamirkan, "Aku datang dari Bapa, masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa." Dia adalah satu-satunya juru selamat yang bukan berasal daripada dunia, bukan berasal daripada manusia, bukan hasil pergumulan agama, dari kiriman dari Allah Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Sang Memelihara umat manusia dan memberikan pengwahyuan kepada kita. Ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah, lain sekali dengan semua proklamasi dari pendiri-pendiri agama. Sedangkan semua pendiri agama akhirnya karena dosa mereka mati, mereka dikuburkan dan sekarang masih berada di dalam lubang kubur. Hanya Yesus Kristus, sumber hidup, Sang Pencipta, datang ke dunia, menilik hidup-hidup yang dicipta dan datang menyelamatkan umatnya keluar dari lumpur dosa dan menjadikan kita orang yang diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang rela mati, Tuhan yang rela mengalahkan iblis dengan peperangan yang sengit, dan dia akhirnya menang dan kembali ke surga, bangkit dan diterima di dalam kerajaan yang kekal. Saudara-saudara, lalu di pasal 34 dilangsungkan lagi semua nubuat
tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Saudara ingat bahwa semua nubuat tentang Yesus Kristus yang ditulis di Mazmur bukan sesuatu peristiwa yang sudah terjadi, tetapi justru peristiwa yang pasti terjadi, belum terjadi, dan lama sekali belum terjadinya semua peristiwa mengenai Yesus Kristus. Pada waktu pemazmur menulis ayat-ayat tentang Kristus yang akan datang, waktu itu Yesus belum lahir, belum inkarnasi, dan kira-kira beda 1000 tahun waktu Mazmur ditulis, khususnya dari Daud. Daud adalah seorang raja dan seorang anak Tuhan yang paling mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berkata, aku akan mendirikan seorang raja yang sesuai dengan hatiku untuk mengganti Saul yang kau pilih melalui demokrasi. Manusia yang menganggap diri boleh menetapkan segala sesuatu dan boleh memilih seorang raja memerintah mereka, seperti kerajaan-kerajaan di sekitar Israel, kerajaan-kerajaan Libanon, kerajaan-kerajaan Kanaan, kerajaan-kerajaan sekitar orang Israel. Semua ada dewa mereka, semua ada raja mereka, dan mereka kira ini bagus bukan? Bolehkah kita juga minta Tuhan berikan izin kepada kita sehingga kita juga mendirikan seorang raja memerintah kita seperti negara kafir itu? Dan Tuhan berkata, Samuel, jangan nangis. Apa yang mereka minta, saya sudah dengar. Apa yang engkau sampaikan kepada saya kabulkan. Biarlah orang Israel boleh memilih raja, boleh mempunyai kerajaan atas kemauan mereka. Di sini kita melihat hal yang paling paradoks terjadi di dalam sejarah politik. Karena orang Israel minta raja berdasarkan kemauan rakyat. Yang disebut kemauan rakyat dan rakyat menguasai politik, ini namanya demokrasi. Artinya orang Israel minta Tuhan kasih kepada kita hak, biar kita yang menentukan nasib negara kita. Kita mau demokrasi, kita mau memilih, kita mau memakai hak asasi manusia memilih seorang menjadi raja. Waktu Tuhan mendengar, inilah permintaanmu, inilah tuntutan bangsaku. Bukankah aku memilih engkau menjadi umat yang dikuasai oleh saya sendiri? Bukannya saya menjadikan engkau bangsa yang menyembah kepada Tuhan Allah. Aku rajamu. I am your king. And you ask me to give you the power to choose your own king. Besides me. Tuhan sangat sedih. Tapi Tuhan menjawab, iya. Ini permintaan rakyat. Ini permintaan demokrasi. Saya kabulkan. Tuhan tidak pernah menghina rakyat. Tuhan tidak pernah menolak tuntutan rakyat yang maunya demokrasi, yang maunya sendiri mempunyai kuasa. Demokrasi asal dari bahasa Greka, yaitu demos ditambah dengan kratia. Yang disebut demos yaitu rakyat, kratia yaitu kuasa. Rakyat mau berkuasa, merebut kuasa dari Tuhan. Tidak perlu engkau memerintah kami, tidak perlu engkau menjadi raja kami. Kami adalah rakyat mayoritas, begitu banyak mempunyai kemauan kami sendiri. Kami mau memakai hak untuk memilih siapa yang kami senang. Saudara-saudara, sekarang seluruh dunia semua ingin menjalankan sistem demokrasi. Tapi saudara-saudara, demokrasi adalah salah satu sistem politik yang terbaik sepanjang sejarah. Tapi demokrasi bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalimat yang begitu kontradiktif ini, apa artinya? Tuhan maunya manusia takluk kepada Dia dan diperintah oleh Allah sendiri. Dia menjadi raja di atas segala raja. Tapi rakyat mengatakan tidak. Saya tidak mau Tuhan. Saya mau pilih orang pintar, orang yang berbakat, orang berpemimpinan yang tegas untuk menjadi raja saya, menjadi presiden saya. Tuhan mengatakan, is that what you want?
He said, what you demand from me, okay, I give you. But be careful. Allah yang memberikan kemungkinan manusia melaksanakan tuntutan demokrasi juga adalah Allah yang beri peringatan kepada manusia apa yang kita tuntut sangat jauh dari rencana Tuhan. That's too far away from the will of God. We demand our own power. We demand our own privilege to do everything according to our will, human being. The people make decision for all. Dan Tuhan berkata, engkau pilih raja. Ketahuilah olehmu, raja akan menarik pajak banyak daripada kamu. Segala hasil keringatmu, segala usahamu akan diperas, diambil banyak. Raja memerlukan peperangan. Saudara-saudara, saya di dalam beberapa bulan ini terus menelusuri sejarah Tiongkok, samping sejarah dunia. Saya membeli puluhan buku tentang sejarah Tionghoa dan sejarah dunia, membandingkan. Akibatnya saya menyimpulkan sejarah manusia sebenarnya adalah sejarah peperangan. Dan peperangan itu tidak pernah tidak ada di dalam segala zaman. Jikalau zaman tertentu kurang peperangan, itu zaman bahagia. Karena manusia boleh menikmati keberhasilan daripada hasil bumi dan segala pekerjaan yang dikerjakan setengah mati, lalu mulai menikmati segala tumbuh-tumbuhan, segala hasil bumi, segala karya dari industri dan sebagainya, karena tidak diambil untuk menjadi modal peperangan. Di mana ada perbandaian, di situ ada kemakmuran. Tak ada satu negara yang tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Tidak ada satu zaman yang kemungkinan semua tidak cukup makan dan mati. Allah selalu memberikan kecukupan, tapi kecukupan itu ditarik sebagian besar untuk menjadi bahan peperangan, dan peperangan hanya melayani orang yang berambisi besar, yang mau menang. Kalau mau menang harus hapus, harus musnah musuhnya supaya mendapatkan tanahnya, mendapatkan kuasanya, mendapatkan segala kekayaan hasil buminya menjadi milik pihak ini, hancurkan pihak yang lain. Peperangan semua bermotivasi egois. Peperangan semua bermotivasi ambisi liar dari orang-orang yang kuat. Akhirnya telan menelan, bunuh membunuh, mati mematikan. Akibatnya kuasa jatuh dari orang ini kepada orang lain, orang lain jatuh kepada orang lain. Dan peperangan itu menjadi salah satu sebab yang mengakibatkan kekurangan, kekacauan, kemiskinan yang tidak habis-habis. Sejarah manusia disusun dengan peristiwa peperangan tidak habis-habis. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca, melihat, kemarin saya mempelajari peperangan-peperangan di dalam sejarah Jepang. Beberapa zaman-zaman yang turut-menurut merubah nasib dan arah bangsa dan kebudayaan Jepang. Hanya beberapa tahun saja mereka mengalami perdamaian. Di dalam abad ke-17, 18, sesudah peperangan dari orang-orang samurai dan orang-orang daripada militer tidak habis-habis. Inilah sejarah. Saudara-saudara, Tuhan berkata, engkau memilih raja, silakan. Engkau minta hak istimewa untuk rakyat, saya berikan. Tapi ketahuilah olehmu, rajamu kalau sudah berkuasa, dia akan menindas kamu. Dia akan menerima pajak dari kamu. Segala keberhasilanmu akan disita sebagian besar oleh dia untuk melampiaskan nafsu peperangan, untuk mengalahkan musuh. Dan inilah sejarah manusia.
Saudara-saudara, di dalam peperangan-peperangan tidak habis-habis antara suku dan suku, antara bangsa dan bangsa, antara negara dan negara, antara benua dan benua, darah manusia telah menjadi tinta untuk menulis yang disebut riwayat sejarah peperangan itu. Di sini kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam abad ke-20 kebanyakan waktu di dalam perdamaian, kesedikitan waktu di dalam peperangan. Tetapi peperangan dunia pertama telah menelan 8 juta manusia. Peperangan kedua yang terjadi, peperangan pertama tahun 1914 berhenti pada tahun 1918. Di tengah-tengah Jerman, Italia, Jepang, dan diulangi lagi dalam peperangan dunia kedua tahun 1939 di Eropa dulu, disambung dengan Asia 1941, dan berhenti peperangan dunia kedua tahun 1945 di dalam 6 tahun peperangan kedua menelan jiwa 30 juta manusia. Setelah peperangan kedua selesai, banyak laki-laki mati di dalam medan peperangan, dan banyak perempuan menjadi janda. Banyak gadis tidak ada kesempatan nikah, sehingga kekacauan masyarakat, gelombang yang besar, menjadi malapetaka bagi umat manusia. Saudara-saudara, setelah peperangan dunia selesai, maka negara-negara kecil yang ditindas, yang diperlakukan seperti budak, yang dijadikan negara kolonialisme, dan yang ditelan menjadi mangsa dari imperialisme, satu-satu bangkit merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945. Saudara-saudara, dan sampai zaman sekarang ini kita melihat karena sudah kira-kira 70 tahun tidak ada peperangan yang sangat besar, hanya peperangan yang terjadi di daerah Afrika, di daerah Amerika Selatan, di daerah terpencil yang lain, sehingga ekonomi bisa bertumbuh seperti sekarang ini. Sepanjang sejarah beribu-ribu tahun tidak pernah ada zaman di mana makhluk manusia mempunyai kenikmatan seperti ini. Di Jakarta hampir tidak ada orang yang belum pernah naik mobil. Di Jakarta sudah banyak orang pernah naik kapal terbang. Di Jakarta bahkan di pelosok-pelosok paling kecil di Papua, di pedalaman dari Kalimantan, hampir tidak ada desa yang tidak ada listrik. Semua anak muda sudah mengetahui apa namanya CD, apa namanya DVD, apa namanya iPad, apa namanya itu mesin yang bersuara yang indah, dan rekaman-rekaman terkemuka di dunia untuk dinikmati. Sekarang kita menikmati kekayaan, kelancaran, kemakmuran sampai sudah apal dan sudah tidak sadar. Saudara ketahui, yang kau nikmati belum pernah dinikmati oleh kaisar seperti Napoleon. Napoleon tidak pernah pakai baju tetron. Napoleon belum pernah menonton TV. Napoleon belum pernah naik mobil. Napoleon belum pernah berada di lift yang bisa dalam setengah menit naik ke 10 susun. Saudara-saudara, semua kenikmatan kita sudah melampaui raja, tapi kita tidak rasa kita bahagia, kan? Kita selalu rasa kita kok susah, kita kok begitu banyak kesulitan, banyak air mata, banyak pengeluhan. Kita tidak tahu kita sudah menikmati lebih besar daripada Kaisar Julius Caesar, lebih besar dari Napoleon, dari Charlemagne, dari Hannibal, dari Hitler, dari Stalin, daripada orang-orang besar pada zaman-zaman yang lampau. Saudara-saudara, lalu kita tidak sadar semua itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita menyembah kepada dewa yang palsu dan kita kelihatan mendapatkan berkat melalui dewa-dewa itu, kita selalu tidak memuliakan Tuhan. Kalau engkau tidak ada anak, kemana?
engkau ke dokter. Tetap tidak ada anak kemana? Gunung Kawi. Coba satu persatu. Akhirnya engkau berdoa di Gunung Kawi. Sengaja tidur di situ 3 malam. Tak mau pulang. Supaya mimpi anak datang tidak. Hari ketiga. Di situ engkau mimpi. Ada seekor tikus masuk perutmu. Dari tahun depannya jadi anak. Nah, saya sudah diberikan nubuat. Saya akan menjadi ibu. Saya akan menjadi bapak. Nah, 1-2 tahun kemudian, betul-betul engkau melahirkan anak. Setelah engkau melahirkan anak, engkau berkata, syukurlah Dewa di Gunung Kawi sudah mendengar doaku. Sudah memberikan hadiah kepadaku. Saya sulit diberkati dengan dikaruniakan seorang anak. Berterima kasih Gunung Kawi. Lalu engkau cari uang, kirim kembali ke Gunung Kawi. Bikin betul atap yang rusak. Bikin kuil kelenteng di situ lebih mewah, lebih besar. Lalu orang mengatakan, Allah yang di Gunung Kawi sangat hebat ya, bisa memberikan anak. Lalu lebih banyak orang ke situ. Saudara, Yakobus mengatakan, segala anugerah, segala berkat, segala hadiah dari hanya Allah yang bajik sebagai Bapa, sumber segala cahaya itu. All the goodness, all the blessing come from the source of God who is sitting on the heaven, and He is God of goodness. Saudara-saudara, semua bahagia, semua berkat hanya datang dari Allah. Tapi engkau tidak sadar. Engkau tidak mengaku. Engkau kembalikan kemudian kepada Gunung Kawi. Siapakah orang-orang yang penting di sejarah? Mereka bukan pencipta hidup. Mereka bukan pencipta segala sesuatu. Mereka bukan pemberi berkat. Mereka hanya manusia yang ada keunggulan di dalam peperangan, di dalam keadilan, di dalam kuasa melampaui orang lain, sehingga diperdewa oleh engkau dan saya. Lalu engkau mengembalikan kemuliaan kepada mereka, dan engkau lupa kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan sangat sedih melihat keadaan manusia. Di dalam Yesaya 2 kali dikatakan, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada dewa-dewa yang palsu. Tuhan berkata, aku tidak mau engkau memberikan kemuliaan yang seharusnya kembali kepadaku kepada ilah-ilah yang palsu. Saudara-saudara, glory must not be to the false God. The glory must return to the original, to the only God in heaven. Sumber hidup, sumber kekuasaan, sumber bijaksana, sumber kebenaran, sumber cinta kasih, dan sumber berkat. Sudah berapa lama kita tidak kenal Dia? Kita sengaja mengganti Tuhan dengan Allah-Allah yang palsu, dewa-dewa yang bukan Allah, dan engkau memuliakan lain. Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang tidak memberikan kemuliaanku kepada dewa-dewa dan ilah-ilah yang palsu. Kapankah engkau kembali kepadaku? Kapankah engkau mengucap syukur kepadaku? Mengapa engkau selalu memberikan kemuliaan kepada yang salah, yang bukan Allah, dan merebut kemuliaan yang seharus dimiliki oleh Tuhan? Di dalam gereja kitab tempat paling tinggi, di depan tulis Solus Christus dan Soli Deo Gloria. Ingatlah kita segala sesuatu melalui Kristus yang menjadi pengantara sehingga berkat Tuhan turun kepada kita di dalam Kristus. Doa kita sampai kepada Tuhan melalui Kristus. Christ is the only mediator between God and man. By Jesus Christ, the grace of God poured down on us. By Jesus Christ, our prayer and our asking, our demand goes into the presence of God. Hanya melalui Kristus doa kita diterima oleh Allah. Hanya melalui Kristus anugerah Tuhan diturunkan kepada kita. Sehingga melalui Kristus saja maka kita harus hanya memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara sekalian, di dalam hal ini saya memperhatikan Fatsal 34 ditulis oleh siapa?
Ditulis di dalam keadaan bagaimana pada saat itu apa yang dialami oleh penulis. Dan apa peristiwa yang terjadi pada saat yang sangat sulit itu ditulis oleh Daud. Bukan karena dia raja, dia megah, dia sombong. Dia tulis dengan literatur yang tinggi. Pada saat Daud sebelum menjadi raja, dia pernah dianiaya, dia pernah akan dibunuh dan dicari-cari tak habis-habis oleh Raja Saul. Dan Daud pernah satu kali berada dalam bahaya di dalam tangan seorang yang yaitu Abimelek. Raja Abimelek akan membahayakan dia. Akhirnya Tuhan mengizinkan Daud pura-pura menjadi orang gila. Saudara-saudara, pura-pura menjadi orang gila. Ini salah satu cara meloloskan diri dari bahaya. Itu sebab kalau musuhmu membunuhmu, engkau pura-pura gila, masih ada pengharapan. Saudara-saudara, tapi pura-pura gila kalau ketahuan lebih kejam engkau diperlakukan. Sehingga engkau mesti teknik tinggi sekali. Pura-pura gila sampai mereka percaya kamu gila, baru engkau diloloskan. Alkitab mengatakan karena Daud pura-pura gila, akhirnya dia diusir daripada depannya Abimelek dan dia lolos. Sudah dia lolos, dia kembali hidup damai, tidak diancam lagi musuh. Nah, saudara-saudara, orang yang pura-pura gila adalah orang yang saat itu mempunyai kepintaran yang luar biasa, bisa pura-pura. Ini ketidakjujuran, tapi di dalam keadaan terpaksa, terlalu perlu dijadikan seperti ini. Sehingga di dalam sejarah engkau melihat baik di Eropa, baik di Cina, baik di Alkitab, ada beberapa raja yang pura-pura gila, akhirnya lolos. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, maka Daud adalah pura-pura gila, akhirnya lolos. Abraham pura-pura menyebut istrinya adiknya supaya dia tidak dibunuh. Kalau Abraham jujur, ini istriku, maka raja-raja pada saat itu melihat istrimu begitu cantik, saya akan merebutnya. Cara merebut bisa sukses terbaik adalah bunuh kamu, lalu istrimu saya rampas menjadi milikku. Tetapi kalau dia mengatakan ini bukan istriku, ini adik perempuanku, maka mereka mengatakan jangan dibunuh loh, ini adik, dibaik-baiki supaya adiknya kasihkan saya. Maka mereka memperlakukan Abraham dengan sopan. Kepura-puraan, ketidakjujuran ini salah satu cara untuk meloloskan diri dari kebahayaan. Saudara-saudara, di dalam sejarah Tiongkok terjadi satu kali kepura-puraan menjadi gila yang sekarang saya akan ceritakan secara teliti kepada engkau. Itu adalah sebelum 1403. Saudara-saudara, kira-kira 3 tahun 4 tahun sebelum itu, dinasti Ming sudah mempunyai seorang kaisar yang tua sekali. Dia mau meninggal dunia. Orang ini namanya Zhu Yuanzhang, Xing Zhu ya. Ini Zhu Yuanzhang adalah orang yang merebut kuasa dari dinasti Yuan. Orang Mongol akhirnya melarikan diri. Setelah 98 tahun orang Mongol menguasai Cina, menguasai rakyat Tiongkok. Akhirnya mereka gagal karena kekacauan di dalam, perebutan kuasa di dalam pemerintahan Yuan, pemerintahan Mongolian Dynasty. Akhirnya mereka tidak bisa tahan, mereka melarikan diri. Di dalam dinasti Yuan ada 2 orang yang luar biasa jeniusnya. Pertama, Genghis Khan. Lalu kedua, cucunya Kublai Khan. Genghis Khan mendapatkan wilayah terbesar sepanjang sejarah manusia. Tanah yang dimiliki daripada Cina sampai Hungaria, dari Asia sampai Eropa, dari India sampai utara Siberia, itu tanah yang terbesar sepanjang sejarah manusia dimiliki oleh Genghis Khan. Sehingga menurut
tafsiran sekarang. Orang paling kaya di dunia sepanjang sejarah adalah Genghis Khan. Karena dia pakai kuda ke mana-mana saja, perang kemana saja, merampok kemana saja, membakar, memperkosa perempuan, mengambil milik orang lain menjadi milik sendiri. Bagi orang-orang yang menyetujui dan kagum kepada orang ambisi, mereka menganggap Genghis Khan seorang pahlawan dan seorang kaisar yang terbesar. Tapi bagi orang yang ditindas, orang yang diperkosa, orang yang dirampok, dia adalah perampok terbesar di dalam dunia. Sejarah selalu mencatat keunggulan orang yang menang. Tapi di belakang kemenangan selalu ada catatan keganasan, kekejaman orang-orang yang berambisi liar itu. Bagaimana memperlakukan manusia seperti anjing, memperlakukan manusia seperti budak. Jadi di atas kesengsaraan orang lain, mereka mendirikan kemegahan, kemenangan, kesuksesan mereka. Sesudah itu cucu daripada Genghis Khan menjadi orang pahlawan kedua terbesar di dalam dinasti Mongolian yang disebut Yuan Cao. Saudara-saudara, dinasti Yuan itu memiliki orang kedua, yaitu cucunya Genghis Khan, namanya Kublai Khan. Dia masuk ke kota Tatu, the Great Politan, satu kota besar yang akhirnya menjadi Beijing sekarang. Kira-kira 900 tahun yang lalu orang Mongolia menjatuhkan kota Tatu dan menggantinya menjadi ibu kota orang Mongolia. Jadi Beijing itu ada tembok raksasa yang membedakan utara dan Tionghoa. Orang-orang utara pakai kuda, orang Tionghoa pakai sapi. Kebudayaan sapi perlu tenang, kebudayaan kuda perlu lari. Jadi orang yang pakai kuda lari sini sana, rampas rampok, bakar habis kampung orang lain, perkosa perempuan, lalu mereka menang teritori lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan orang yang pakai sapi, mereka hidup perlu tenang, perlu bekerja, mentanam sesuatu, tunggu 6-7 bulan baru ada tumbuh-tumbuhan yang berhasil, lalu mereka mendapatkan kekayaan melalui pertanian. Orang Tionghoa, orang kebudayaan sapi. Orang Mongolia, orang kebudayaan kuda. Kuda tidak menanam, cuma lari-lari, menang-menang, rampok-rampok, lalu pergi. Itu sebab orang yang kebudayaan sapi perlu tenang. Kalau tenang, tidak usah pindah. Kalau tidak usah pindah, bikin rumah. Mongolian tidak bikin rumah. Mereka bikin seperti bapau yang dibikin dari kain, daripada tenda. Sesudah selesai perampokan, mereka kemas semua, lari ke lain tempat. Itu rumah dibawa, bikin lagi tempat lain. Sesudah rampok, selesai, lari ke tempat lain. Akhirnya mereka iri hati. Orang-orang Tionghoa yang berkebudayaan sapi. Kenapa ada sawah? Kenapa ada bendungan? Kenapa ada keberhasilan? Kenapa ada hasil pertanian? Kenapa bisa menjadi kaya? Berdagang, bikin sutra, dijual, dapat uang banyak. Sudah dapat uang, beli tanah lebih besar. Sudah beli tanah, beli lagi sapi. Sapi tanam. Sapi kerja. Akhirnya pertanian maju dan dapat uang lebih banyak, mulai bangun rumah. Kok enak ya, orang-orang yang berkebudayaan sapi mempunyai rumah, mempunyai kandang sapi, mempunyai bendungan, mempunyai jembatan, mempunyai kota. Kami orang Mongolia ada kuda lari terus, dah dapat rumah, dah ada jembatan, tapi taunya merampas orang lain saja. Mongolia berambisi merebut kekayaan orang Tionghoa, maka mereka turun
dari Siberia, dari Mongolia masuk ke dalam tanah Tionghoa. Waktu mereka masuk ke dalam tanah Tionghoa, orang Tionghoa bilang tidak bisa. Kita kerja setengah mati dirampas begitu saja. Mereka hanya merampok, lalu mereka lari. Sudah uang yang kita peroleh diambil mereka, perak yang kita bikin diambil mereka, makanan yang kita tanam diambil mereka. Kita terus miskin bagaimana? Maka kerahkan ratusan ribu pekerja bikin tembok raksasa. Jikalau saudara pernah ke Tiongkok dan pernah sendiri naik di atas tembok raksasa, engkau mengetahui itu satu pekerjaan yang sangat mengagumkan. Di dalam kerajaan Romawi tidak ada, kerajaan Macedonia tidak ada, kerajaan Babilonia tidak ada, kerajaan Assyria tidak ada, kerajaan Persia tidak ada. Saudara-saudara, itu tembok raksasa seluruhnya kalau disambung menurut pengukuran sekarang lebih 12 kali Jakarta ke Surabaya. Panjangnya tembok itu kira-kira lebih 11.000 kilometer. Dan tingginya lebih daripada 10 meter. Lebarnya ada sampai 8 meter. Sehingga 8 kuda bisa berlari di atas tembok raksasa. Panjangnya Surabaya Jakarta 12 kali. Adakah bangunan sebesar ini? Ini 11.000 kilometer. Semua dibangun tembok. Yang lebarnya, yang tingginya, yang kuatnya, yang panjangnya. Tidak ada lawannya di dalam seluruh dunia. Ada satu kalimat tidak tentu terbukti dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya bangunan yang dibikin oleh manusia yang bisa lihat dengan mata telanjang dari bulan, yaitu tembok raksasa. Terus menerus 11.000 kilometer malang melintang dan berada di jaringan Tiongkok Utara. Untuk apa? Untuk mencegah barisan kuda dari utara datang merampok di Tiongkok. Saudara-saudara, tetapi dinasti Yuan sukses tidak? Tidak. Dinasti Yuan hanya 98 tahun saja. Akhirnya mereka tidak mungkin teruskan pemerintahannya. Karena pemberontakan di dalam, orang Mongolia mengiri orang Mongolia. Orang Mongolia membunuh orang Mongolia. Mengambil kuasa dari kaisar yang lain menjadi kuasa mereka sendiri. Akhirnya mereka harus lari. Pemberontakan makin besar. Mongolia sampai selain mengadopsi bahasa Cina, mereka membuat bahasa Mongolia menjadi bahasa pemerintahan yang harus dipelajari oleh seluruh Tiongkok. Tapi akhirnya gagal. Orang Tionghoa sudah mempunyai bahasa sendiri, tidak mau bahasa mereka. Dan akhirnya sudah gagal politik, gagal militer, gagal pertanian, gagal pemerintahan, gagal penguasaan. Akhirnya mereka melarikan diri dari Tatu. Ta itu besar, Tu itu kota, ibu kota. Tatu ibu kota yang agung, itu namanya Beiping atau Beijing. Lalu dari Beijing pergi ke kota yang lain. Dari kota yang lain dikejar. Mereka larikan diri dan hilang di dalam Mongolian Desert. Di dalam padang belantara Mongolia. Hilang sama sekali. Dan sesuai itu, seorang yang bernama Chu Yuanzhang menjadi kaisar di Tiongkok. Dan dia tidak mau taruh ibu kotanya di Beijing. Karena terlalu bahaya, terlalu dekat orang Mongolia yang begitu barbar. Maka dia mulai mentegakkan ibu kota di kota Nanjing. Saudara-saudara, Nanjing berarti ibu kota selatan. Beijing berarti ibu kota utara. Tokyo berarti ibu kota di timur. Xi'an berarti ibu kota di barat. Jadi di Asia Timur ini ada 4 ibu kota yang besar dan lama sekali. Yaitu Nanjing, Beijing, Dongjing, Xijing. Nanjing, Nanking.
tempat Sun Yat-sen dikuburkan. Beijing, tempat Mao Zedong dikuburkan. Dongjing, tempat Hirohito dikuburkan. Xijing, tempat dari 13 dinasti pernah menjadikan raja di situ. Dan di situ ada terakota dari Qin Shi Huang di dalam satu desa namanya Lintong Xian, yaitu Kabupaten Lintong dekat Xi'an. Nah, saudara-saudara, sekarang saya cerita tentang Nanjing. Itu namanya Ying Tianfu, kota yang menjawab kepada surga. Inilah kota, ibu kota dari Ming dinasti. Dan herannya adalah yang menjadi kaisar pertama namanya Zhu Yuanzhang. Pada waktu dia muda, dia seorang pengemis. Papanya mati, mamanya mati, peperangan datang, seluruh negara kelaparan. Dia susah, lapar, miskin sekali. Tetapi niat perjuangan tidak mau kompromi. Dia tidak berhenti berjuang. Akhirnya dari pengemis menjadi seorang biksu. Dari biksu menjadi seorang militer. Dari militer menjadi seorang jenderal. Jadi jenderal akhir menggulingkan dinasti Yuan dan menjadi kaisar. Saudara-saudara, jangan takut kelahiranmu miskin. Takut engkau tidak ada niat perjuangan. Jangan bangga ayahmu orang kaya, mungkin engkau mati jadi pengemis. Jangan sombong. Orang seperti Zhu Yuanzhang dari pengemis menjadi kaisar yang besar luar biasa. Dia akhirnya menempatkan taktanya di atas kota Nanjing dan bikin istana yang besar pada dinasti Ming. Saudara-saudara, pada waktu dia mau mati, dia memikirkan siapa yang harus meneruskan saya. Lalu satu hari dia di tempat tidurnya panggil semua anaknya datang menghadapi dia. Dan panggil beberapa cucunya datang menghadapi dia. Zhu Yuanzhang di luar dugaan semua orang mendadak mengatakan, setelah saya mati, tidak ada orang anak saya boleh meneruskan saya. Anak saya yang paling besar, yang saya pernah tetapkan menjadi putra mahkota, dia sudah meninggal. Kalau sudah ya sudah, tidak ada lagi meneruskan saya. Anak saya semua tidak bisa mengganti dia, karena dia anak putra mahkota sudah mati. Sekarang saya menetapkan anaknya yang meneruskan. Karena dia anak daripada anak putra mahkota, cucu itu yang meneruskan. Cucu itu masih kecil sekali. Dan pada waktu ayah yang sebelum mati mengatakan sesuatu wasiat, yaitu cucu ini yang menurunkan saya, setelah proklamirkan kalimat ini, anak-anaknya semua kecewa, sedih, dendam atau marah kepada dia. Tapi tidak berani, karena ini memang seorang kaisar yang luar biasa kuasanya. Saudara-saudara, kaisar ini mempunyai kelebihan otak dari siapapun. Dan dia salah satu kaisar yang paling pintar di dalam sejarah. Tetapi dia tidak turun kepada anaknya, turun kepada cucunya. Sesudah itu dia bilang, inilah cucuku, aku pilih dia menjadi peneruskunku. Semua di istana mesti taat kepada saya. Setelah dia mengatakan kalimat itu, mata dia sapu sekali melihat apakah reaksi anak-anaknya. Waktu dia sapu satu persatu melihat anak-anaknya itu, dia menemukan anak keempat menyatakan dendam yang tidak bisa dihentikan melalui matanya yang melihat dia terus. Anak keempat itu namanya Zhu Di. Dia namanya Zhu Yuanzhang. Zhu Yuanzhang punya anak keempat adalah seorang orang yang luar biasa ambisinya, kegagahannya, keberaniannya, dan bakat militernya, kekuatan daripada pemerintahnya melebihi semua kaisar di seluruh sejarah. Saya kira salah satu kaisar yang paling besar di sejarah adalah Zhu Di. Ada anaknya Zhu Yuanzhang yang keempat ini. Waktu dia mendengar papa bilang, keponakanmu yang menurus, kamu semua tidak berbagian. Dia melihat dengan mata yang penuh dengan kebencian, iri, kemarahan, dan sangat dendam kepada ayahnya. Lalu tidak lama lagi
ayahnya mati. Setelah ayah mati, dia bikin satu kotak. Di dalam kotak taruh 3 barang. Pertama, pakaian biksu putih. Dan kedua, gunting yang tajam sekali. Dan ketiga, satu peta yang sangat teliti menggambarkan kota, desa, jalan, rimba, gunung yang sangat teliti. Dia taruh 3 barang itu di dalam kotaknya. Dan dia berkata kepada pembesar di dalam istana, aku percayakan kota ini hanya kepada kamu. Saya sudah sadar, cucuku menjadi raja, tidak ada hari perdamaian. Karena saya melihat mata dari cuti anak keempat itu penuh dengan dendam. Maka saya tahu cucuku satu hari akan dibunuh oleh anakku yang keempat itu. Jika engkau setia kepada saya, tolong ikuti perintahku. Kota ini jangan dibuka, jangan diganggu. Tak boleh engkau tahu rahasianya. Sampai hari paling bahaya, waktu kaisarku, cucuku itu mau dibunuh, baru engkau bongkar, lalu engkau kerjakan 3 hal. Pertama, cukur rambut cucuku yang jadi kaisar itu. Kedua, minta dia pakai pakaian biksu. Dan ketiga, bawa dia mengikuti peta ini pergi ke sebuah gunung, masukkan dia dalam kuil, jadikan dia seorang yang menjadi agamawan. Sehingga dia karena gundul, orang tidak tahu dia siapa. Karena pakai biksu, orang tidak meragukan dia dan tidak membahayakan dia. Dan dia tersimpan di kuil di atas gunung itu. Dan dia akan lolos dari berbahaya. Orang itu mengatakan, iya, Kaisar, saya akan setia kepadamu. Saya akan simpan kota ini baik-baik sampai hari kecelakaan itu tiba. Saudara-saudara. Lalu cucunya yang naik ke atas panggung takhta kaisar ini masih kecil, kurang pengalaman, tidak ada pendidikan tinggi. Maka dia harus meminta pembesar-pembesar daripada Chu Yuanzhang memberi nasihat kepada dia. Lalu di antaranya ada seorang yang luar biasa hebat, setia dan tekun sekali, namanya Fang Xiaolu. Orang ini mengatakan, saya kasih nasihat. Engkau punya encek-encek, paman-paman, semua ingin jadi kaisar. Dan mereka tidak bisa dapat. Itu sebab engkau harus cepat-cepat turun ke mereka. Atau memberikan hadiah banyak. Supaya mereka terpuas dengan hadiah-hadiah itu. Dan lupa lagi merebut kekaisaranmu. Oh, kalau begini saya mau taat kepada engkau. Saya mendengar nasihatmu. Dipanggil semua itu orang-orang pamannya. Dan saya memberikan provinsi Henan kepada kamu. Engkau menjadi raja di situ. Saya memberikan provinsi Sichuan kepada encek ini. Engkau menjadi raja di situ. Saya memberikan provinsi Hebei dan kota Beijing kepada encek yang keempat. Yang paling ambisi itu. Engkau raja di situ. Engkau semua mempunyai negara sendiri. Jangan ganggu saya. Saya menjadi kaisar di atas semua. Menjadi pemimpin seluruh Tiongkok. Kamu hanya menjadi raja. Raja Jawa Timur. Raja Sunda. Raja Madura. Saya di ibu kota Jakarta. Kira-kira begitu. Lalu semua pamannya. Iya, Sri Baginda, Kaisar, saya taat. Semua taat, semua pulang. Dan masing-masing itu hidup di tempat yang jauh dan tidak mengganggu dia. Kecuali Raja Yan Wang, the Yan King in Beijing, yaitu Cuti, enceknya yang keempat itu. Dia pergi pulang di Beijing, dia memikirkan, kenapa saya hanya jadi raja di provinsi ini? Kenapa dia yang menjadi kaisar di Nanjing? Saya tidak boleh membiarkan dia menjadi kaisar. Saya harus merebut kembali. Karena saya anak papa saya. Bukan cucu yang harus menjadi kaisar. Saya yang harus mengikuti. Saya harus mewarisi kerajaan ini.
maka dia dengan tidak rela, tidak suka membiarkan ponakannya menjadi kaisar. Dia diam-diam membentuk militer dan tentara-tentara yang besar sekali dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kemauan yang tidak berkompromi. Dia akhirnya sukses melatih ratusan ribu tentara-tentara yang paling keras untuk berusaha merebut kembali kekaisaran itu. Saudara-saudara, satu hari orang-orang pejabat tinggi memberi nasihat kepada kaisar, mengatakan, panggillah semua raja yang kau tegakkan di provinsi-provinsi yang lain pulang ke sini dan kurangin kuasa mereka sehingga mereka tidak bisa menjadi musuh, menjadi sesuatu ancaman yang menakutkan bagi engkau. Dia bilang, oke, panggil. Surat namanya Sausu. Sausu berarti surat perintah dari kaisar. Dikirim satu persatu. Pada tanggal ini semua kumpul di Nanjing, Ingkenfu. Saya memberikan perintah kepada engkau. Semua encek-enceknya taat. Encek-enceknya lebih tua dari dia, tapi ambisinya tidak terlalu besar. Semua balik ke Ingkenfu, ke Nanjing, lalu mendengarkan perintah. Sudah dia memberikan perintah semua, dia menemukan ada satu yang tidak mau datang. Dipanggil, tidak mau hadir. Apakah ini berontak? Atau ini sengaja melawan? Atau dia ada rencana lain yang mau memboikot saya? Maka dia mengatakan, di mana Yan Wang? Raja di Beijing kenapa tidak datang? Kirimlah beberapa orang pergi menyelidiki kenapa dia tidak datang. Waktu dikirim, orang-orang itu sampai di Beijing menyelidiki. Tetapi mereka menemukan fenomena yang menakutkan. Kacau balau. Kotanya kacau. Pemerintahnya tidak teratur. Dan raja itu sendiri sudah gila. Gila bagaimana mengetahui? Dia jongkok di pintu, di halaman daripada istana. Dan berangkang-berangkang seperti anjing. Masa raja modelnya anjing? Masa raja berangkang-berangkang di sini? Maka mereka menyelidiki, tanya dia, kenapa engkau tidak masuk istana? Saya tidak mau. Kenapa engkau di sini? Saya sakit. Oh, jawabannya tak karu-karuan. Yang ditanya A, dijawab B. Yang dikasih kalimat yang benar, dia jawab tidak benar. Sehingga mereka kira, apa terjadi? Tanya orang di sebelahnya, kenapa rajamu? Kenapa berangkang di tengah-tengah? Di tengah-tengah lapangan besar di pinggir dari istana ini. Mereka bilang, maafkan, raja kami sakit keras. Mulai daripada beberapa hari yang lalu, pikirnya tidak teratur. Suruh makan tidak mau. Suruh masuk tidur di kamar tidak mau. Maunya berbaring di lapangan ini. Tempat dingin pun dia tidak mau bangun. Dan dia sekarang tidak mau dengar. Tidak mau diatur. Dan tidak bisa memerintah. Dia seperti orang yang tidak waras. Apa? Rajamu tidak waras? Benarkah dia tidak waras? Coba bicara sama dia. Jawabnya tidak karu-karuan. Dan akhirnya mereka melihat raja ini ambil tai ayam masuk di mulut. Padahal itu coklat. Saudara-saudara, dia pura-pura gila. Dia ambil tai ayam masuk. Tai ayam masuk. Maka orang dikirim daripada seorang kaisar Nanjing ini sudah mendapatkan kesan. Dia betul-betul gila. Saudara-saudara, raja yang pura-pura gila dicatat di Alkitab, dicatat di sejarah Tiongkok, dicatat di sejarah Eropa. Beberapa kali raja-raja pura-pura gila untuk meloloskan diri dari para malapetaka. Nah, saudara-saudara, sesudah itu mereka pulang ke Nanjing, bilang sama seorang kaisar yang ditetapkan oleh engkongnya itu, namanya Jianwen Huangdi. Jianwen Huangdi, Kaisar Jianwen dapat laporan. Dia bilang, kalau begini, boleh dia dipanggil tidak mau datang. Memang dia lagi sakit. Dan sakitnya bukan sakit flu, bukan sakit biasa, sakit orang gila. Kalau dia sudah gila, mana mungkin menjadi ancaman bagiku. Kalau dia sudah gila, mana mungkin melawan aku. Kalau dia sudah gila, mana mungkin memerintah tentara untuk menjadi
ancaman bagi saya. Biarin aja. Nanti pelan-pelan dia gila, dia mati. Saya tidak ada ancaman. Dan saudara-saudara, mulai waktu itu Kaisar tidak bersiap melawan musuh. Dan dia tidak rasa musuh itu kuat. Menurut teknik peperangan Tionghoa, salah satu kegagalan yang terbesar yaitu menghina musuh. Dengar baik-baik ya. Gerakan reform Injili, jangan kira kita akan damai terus. Karena setan memakai musuh melawan kita. Kalau pendeta-pendeta di sini cuma menikmati kesuksesan sendiri dan tidak mengamati bagaimana setan pakai musuh kita melawan kita, kita pun akan gagal. Saudara-saudara, salah satu dalil untuk menghancurkan diri adalah penghinaan terhadap musuh. Kaisar Qianwen jatuh di dalam kelemahan ini. Dia menganggap Cuti sudah gila. Tak mungkin lagi melawan saya. Biarin aja. Tetapi saudara-saudara, setelah dia mendapatkan laporan Cuti cek keempat itu sudah gila, dia mulai lega, mulai hidup mewah, tidak sadar lagi. Saat itu Cuti langsung mengambil kesempatan melatih militernya, memperkuat senjata-senjata, pakai uang sebanyak mungkin untuk memperkuat militer dan memperkuat akan peperangan yang akan dilakukan oleh itu. Saudara, secara mencatat, tidak lama kemudian Cuti setelah siap selesai, dia mengetahui Mongolia tidak mungkin datang ke Beijing dan dia mempunyai kekuatan yang cukup. Dia mulai turun dari Beijing, kira-kira 1.800 kilometer turun ke Nanjing. Saudara-saudara, 2 kali setengahnya Jakarta Surabaya. Dia membawa tentara ratusan ribu turun dari Beijing, terus ke Santung, dari Santung ke Jiangsu, dari Jiangsu pergi ke Nanjing. Begitu sampai di Nanjing, baru sadar musuh sudah datang. Dan mereka sekarang perintahkan semua tentara keluar melawan musuh. Begitu tentara yang sudah longgar, sudah bius, sudah lama tidak bersiap, bertemu dengan musuh besar, tidak ada kekuatan melawan. Akhirnya di dalam beberapa bulan, tentara daripada Beijing masuk ke Nanjing, hancurkan seluruh ibu kota, bakar seluruh istana, semua yang bisa dibakar dianguskan satu persatu. Tentara di Nanjing tidak bisa apa-apa. Akhirnya Nanjing jatuh di dalam kuasanya Cuti. Saudara-saudara, sudah jatuh diam tangan Cuti. Cuti mengatakan bakar habis setiap kamar istana dan hanguskan semua kamar. Cari kepada Raja Kaisar Qianwen, bawa ke depan saya. Saya mau dia harus dibunuh di hadapan mataku. Penggal kepalanya kasihkan saya, membuktikan dia sudah kalah. Saya akan merebut kembali kekuasaan daripada kekaisaran itu. Mereka mengepung istana, membakar seluruhnya, termasuk tempat di mana takhta berada. Sudah habis bakar, hangus semua. Pergi cari, masih ada orang di dalam. Di mana Kaisar Qianwen, akhirnya tidak menemukan. Cari terus, tidak ada. Sampai kapan? Sampai sekarang tidak ketemu di mana kaisar itu. Mungkin sudah angus menjadi arang. Mungkin sudah dibunuh, dilempar ke laut atau ke dalam sungai Yangtze River. Mungkin sudah disembunyikan di mana. Pokoknya tidak ada jejak, tidak ada tanda Qianwen ada di mana. Mereka datang lapor kepada Cuti. Sudah dibakar? Sudah. Sudah angus semua? Sudah. Mana Qianwen? Tidak menemukan. Sudah cari? Cari tuntas dari setiap pelosok. Tidak dapat dia. Kalau demikian, saya perintahkan terus cari. Bukan saja di istana, di kota, di gang-gang kecil, di pelosok-pelosok. Daripada Ying Tianfu, semua menemukan bawa dia ke sini. Beberapa tahun
tetap tidak ketemu. 10 tahun kemudian tetap tidak perlu. Akhirnya maka Kaisar Cuti mengatakan, saya sekarang perintahkan bikin kapal terbesar di dunia. Pergi ke luar negeri, cari di mana dia melarikan diri, bawa dia datang ke Beijing, bunuh di hadapan saya. Itu sebab seorang yang tingginya 2,10 meter, namanya Sampokong, itu dipanggil. Engkau menguasai kapal-kapal terbesar, pergi ke India, pergi ke Burma, pergi ke Thailand, pergi ke Sumatera, pergi ke Sri Lanka, pergi ke Afrika. Di mana engkau bisa menemukan keponanku yang melarikan diri pada aku, bawa dia kembali, bunuh di hadapan saya. Saudara-saudara, ini seorang namanya Sampokong yang pernah datang ke Indonesia dan jangkarnya ditemukan di luar pelabuhan daripada yang disebut Semarang, sudah dijadikan satu kuil Sampokong di Semarang. Sudah mungkin pernah ke situ ya. Nah saudara-saudara, saya pertama kali situ tahun 1961. Waktu saya mentelusuri sejarah Tiongkok seperti ini, saya mengetahui inilah orangnya. Dipakai oleh orang Tionghoa menjadi serdadu yang paling kuat membawa kapal yang panjangnya 162 meter. Saudara-saudara, kapal yang dipakai oleh Chen He atau kapal yang dipakai oleh Sampokong itu panjangnya 2 kali daripada gereja dari sebelah sini sampai sana. Gereja ini 82 meter panjangnya. Kapal dia 162 meter panjangnya. Waktu itu kapal terbesar di sepanjang sejarah, tidak ada yang lebih besar dari perahu itu. Dan dia membawa berapa kapal? Dia membawa 280 kapal. Diperintahkan bikin kapal terbesar dengan teknologi yang tertinggi, dengan kesulitan yang paling mendalam, bikin nomor 1 di dunia. Kaisar Cuti adalah seorang berambisi terbesar sepanjang sejarah manusia. Lebih besar daripada Genghis Khan, lebih besar dari Julius Caesar, lebih besar dari Jenderal Romawi, lebih besar dari Augustus. Dan dia memakai tentara laut yang paling besar, lebih daripada orang dari Spanyol, dari Portugis, dari Belanda yang membawa kapal datang merebut Indonesia. Saudara-saudara, tetapi Chen He tidak menjajah, tidak merampas, pergi bersahabat dengan negara-negara. Dia datang ke Sri Lanka, datang ke Goa, datang ke India, datang ke Arabia, datang ke Afrika, hanya bersahabat. Itu sebab orang Tionghoa dari dulu sampai sekarang mereka sombong mengatakan, kami tidak pernah menjajah. Orang Tionghoa ke Indonesia hanya berdagang. Orang Belanda ke Indonesia merampas rempah-rempahan, merampas semua merica, semua cengkeh, semua bahan-bahan yang spicy, lalu menjajah Indonesia 350 tahun. Orang Tionghoa tidak pernah menjajah, cuma bersahabat, berdagang, itu saja. Saudara, pada waktu dia pergi mencari, akhirnya tidak menemukan Cianwen, yang menemukan binatang-binatang yang luar biasa, dibawa pulang ke istana. Maka Kaisar Cuti mengatakan, di mana keponakanku yang menjadi kaisar? Tidak. Ketemu? Tidak. Engkau menemukan apa? Menemukan kuda yang lehernya panjang. Apa itu? Bawa sini. Waktu dibawa jerapah. Saudara-saudara, Tiongkok tidak pernah ada jerapah. Oh, ini kuda leher panjang. Nah, ini adalah sesuatu kijang yang lehernya panjang. Maka namanya Changqing Lu, kijang yang lehernya panjang. Lalu dibawa lagi badak, dibawa lagi apa lagi, binatang-binatang di seluruh dunia dibawa kembali untuk raja lihat. Raja senang sekali. Wih, ada kuda yang tingginya, lehernya panjang kayak begini. Ada model ular yang tidak pernah lihat di Tiongkok. Ada gajah, ada ini. Semua binatang yang dibawa ke Tiongkok bikin Kaisar Cuti kaget luar biasa. Dan dia terus pakai uang berapa ratus miliar, tidak apa-apa, asal
bikin kapal terbesar ke luar negeri. Nah, saudara-saudara, Kaisar Cuti menjadi kaisar yang paling hebat karena dia membangun istana terbesar di dunia. Istana Forbidden City yang pakai 70 hektar tanah, yaitu 750 meter kali 950 meter. Di situ bikin satu tanah dikelilingi oleh sungai yang lebarnya lebih dari 6 meter untuk kanan, kiri, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan. Lalu di dalam setiap sudut bikin sesuatu tempat yang begitu tinggi dengan atap yang 8 susun menjadi kota yang paling besar di dalam seluruh dunia. Istana yang mengandung 9.999 kamar. Saudara-saudara, istana yang dibikin terbesar abad 20 dibikin di Brunei oleh Sultan Bolkiah, dan istana yang mempunyai 1.700 kamar. Inilah kekuasaan politik dunia, saudara-saudara sekalian. Kalau dibanding, maka Sultan Bolkiah mempunyai istana cuma 1.700 kamar saja, banding dengan Beijing 9.999 kamar. Itu kerdil adanya. Lalu kenapa 9.999 kamar? Karena orang Tionghoa percaya raja adalah anak surga. Huangdi is Tian Zhi, the son of heaven. And only heaven have the number of 10,000. Manusia tidak boleh mempunyai angka 10.000. Paling banyak 999. Dan kalau 9 ditambah dengan subur, namanya Ciulong. Ciu 9, Long subur, 9 subur, berarti subur selama-lamanya. Ciu Singlong. Lalu Ciu sama dengan 9, artinya juga sama dengan lama. Long artinya adalah subur, sama dengan naga. Maka 9 naga itu menjadi satu tanda raja mempunyai kuasa selama-lamanya. Jadi kalau bicara Wan Sui, Bansai, orang Jepang, engkau saya harap hidup 10.000 tahun. Itu tidak mungkin. Maka 9999. Lalu bikin satu tembok di Beijing, namanya tembok 9 naga, Ciulongpi. Nah, ini ceritanya lain kali saya bicara sama kamu. Berarti kaisar kita mengharapkan dia selama-lamanya, selama mungkin, mempunyai kuasa yang besar dan subur selama-lamanya. Saudara-saudara, Cuti mulai membangun Forbidden City tahun 1403, yaitu 115 tahun sebelum Martin Luther mengadakan reformasi. Dan di dalam 17 tahun dia selesai membuat istana yang 9.999 kamar di Beijing, yang terbesar di seluruh dunia. Saya tanya, siapa yang pernah pergi mengunjungi kota Beijing dan Forbidden City? Yang pernah, coba angkat tangan saya lihat. Ya, ada beberapa orang yang pernah. Di situ engkau melihat istana paling besar di dunia, justru oleh seorang kaisar yang pernah pura-pura gila. Nah, saudara-saudara, karena apa? Kalau dia tidak pura-pura gila, dia akan dibunuh. Dia bahaya. Demikianlah Mazmur 34. Sudah dengar kalimat di bawah ini. Pada waktu Raja Daud berada di bawah kuasa dari Abimelek, sehingga dia harus dibunuh. Dia pura-pura gila supaya melolos. Dan saat itu dia bahaya sekali. Dia sangat-sangat diancam, sangat-sangat kemungkinan dibunuh. Saat itu dia tahu dia sekarang berada di dalam malapetaka, di dalam kebahayaan, di dalam ancaman pembunuhan. Waktu itu bagaimana sikap dia dengan Tuhan? Saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Saat seseorang menghadapi kesulitan, ancaman, kematian, selalu dia mengomel dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Why you have given me such kind of suffering,
circumtribulation. Why you let me go through this kind of suffering path? Mengapa perjalananku begitu sengsara dan menderita? Selalu marah-marah sama Tuhan. Tetapi justru saya melihat pasal ini terbalik. Pasal di mana Daud paling sengsara, paling diancam, paling bahaya. Dia mengatakan kalimat-kalimat paling banyak untuk secara positif memuliakan nama Tuhan. Sekarang saya membaca sekali lagi sendiri dari ayat pertama sampai ayat 11. Saya minta saudara, waktu saya baca, engkau juga baca dan kasih catatan. Nanti jawab saya, berapa banyak kata kerja yang dipakai Daud di dalam 11 ayat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bukan sembarangan, tapi kita sungguh-sungguh mau mengerti dengan baik. Pasal 34 dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Di dalam saat susah, saat ini dia menulis. Sekarang saudara hitung ya, berapa banyak kata kerja di dalam bagian ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara-saudara, dari ayat 1 sampai ayat 11 menyimpan kalimat-kalimat yang positif kepada Tuhan. Dan kata kerjanya berapa banyak? Saudara sudah hitung? Sudah menyimpulkan berapa banyak? Ada yang bisa menjawab? Tadi waktu engkau baca, berapa banyak kata kerja yang positif di dalam bagian ini? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada satu ya. Saudara sekarang hitung lagi. Ya. Saudara lihat sendiri berapa banyak. Saudara-saudara, saya akan langsung memberi jawaban kepada engkau. Pertama, aku tetap setiap waktu memuji Tuhan. Ini pertama. Kedua, aku memasyurkan nama Dia di dalam mulutku. Ketiga, aku bermegah di hadapan Tuhan karena kemuliaannya. Keempat, aku mentinggikan nama Tuhan dan aku mencari Yehova. Saudara-saudara, kelima. Keenam, aku memandang kepada Dia. Dan keenam, aku berseru di hadapan Dia. Dan ketujuh, aku mengicipi, merasakan anugerah Tuhan. Satu, saudara-saudara. Kedelapan, aku mengetahui akan kebajikan Tuhan. Kesembilan, aku bersandar kepada Dia. Dan kesepuluh, takut kepada Tuhan Yehova. Ini 10 istilah yang muncul daripada kalimat-kalimat di mana Daud berada di dalam sengsara, menjadi satu keagungan tersendiri yang tidak terdapat daripada orang-orang lain.
Tuhan. Karena mereka tidak seperti Daud. Daud adalah seorang yang agung, seorang yang takut kepada Tuhan, seorang yang mengetahui bagaimana memasyurkan, memuji, memuliakan, meninggikan, membesarkan, bermegah karena nama Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu orang berada di nasib yang malang, pada waktu manusia berada di situasi kepicikan, pada waktu manusia mengalami kesulitan, tindasan, penganiayaan, ancaman mati, saat itu bagaimanakah rohaninya? Di situ melalui mulutmu Tuhan mengetahui siapakah engkau, dan rohanimu sebagai anaknya bagaimana adanya. Saudara-saudara, begitu banyak kali pada waktu kita mengalami kesulitan, hal pertama kita mencela Tuhan, kita marah-marah kepada Dia, kita bersyukur-syukur kepada Tuhan. Kalau ada kebajikan, ada anugerah, ada berkat, ada hadiah, ada karunia daripada Tuhan, engkau tidak anggap itu dari Tuhan. Itu dari berkebolehanmu. Kurang ajar. Manusia menerima anugerah Tuhan, tidak kembalikan kemuliaan kepada Allah, tapi selalu menghitung jasa kemuliaan sendiri. Dan terbalik, pada waktu kita mengalami kepicikan, kesusahan, dan di dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kita bukan tidak bertobat, tidak merasa diri salah, dia langsung mempersalahkan Tuhan. Sampai kapankah hidupmu yang tidak stabil seperti ini? Sampai kapankah engkau memperlakukan Tuhan secara tidak adil seperti ini? Mengapa segala kebajikan darimu sendiri? Mengapa segala kesulitan dari Tuhan Allah? Mengapa engkau selalu memuliakan diri, membanggakan diri, menghitung jasa dirimu sendiri, tapi engkau mencela, menghakimi, mengkritik, bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan beberapa poin yang penting sekali. Hei orang suci, hei orang Kristen, anak-anak Tuhan, jikalau engkau mengalami kesulitan, cari dulu sebabnya apa. Kesulitan itu ada 4 sumber dari 4 objek yang membuat kita mengalami kesulitan. Pertama, karena dunia ini sudah berdosa sehingga mendapatkan kutukan dari Tuhan, maka penderitaan tiba kepada umat manusia. Setelah Adam berbuat dosa, Allah mengkutuk bumi ini, maka dari tanah keluar semak duri, keluarlah segala sesuatu yang tidak seharusnya, sehingga mempersulit manusia hidup di atas bumi ini. Saudara-saudara, semak duri menjadi hasil akibat kutukan Tuhan. Kalau engkau injak semak duri, engkau luka, engkau berdarah, engkau mulai marah-marah dari Tuhan. Tuhan mengatakan, ini kutukanku untuk bumi ini sengsara yang kuda berikan karena manusia berdosa. Jangan engkau mempersalahkan aku. Manusia berdosa, baru ada hukuman datang ke dunia. Kalau engkau ikut menerima hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia yang sudah berdosa kepada Dia, engkau jangan mempersalahkan Tuhan. Karena ini adalah akibat manusia melawan Tuhan. Manusia berdosa sehingga menerima kutukan dari Tuhan. Kedua, sengsara tiba kepada kita karena kita sendiri berdosa, sehingga kita mendapatkan upah dari dosa, yaitu penderitaan dan kematian. The wages of sin is death. So God allowed and God permit the suffering happen in human life. Saudara-saudara, manusia berbuat dosa. Dosa orang itu mengakibatkan sengsara datang dari Dia. Engkau sudah tua, masih tidak mau berhenti makan gula terus. Akhirnya engkau buta, ginjalmu gagal, jantungmu sumbat, dan engkau kakinya harus dipotong. Karena engkau tidak mungkin mencegah darah yang kelebihan menggigit, menghancurkan syarafmu di dalam kakimu, di dalam ginjalmu, dan merusak tubuhmu. Engkau bilang, kenapa Tuhan membiarkan saya dapat kesengsaraan? Tuhan bilang tidak.
Karena engkau setelah mengetahui engkau sudah tua, engkau sudah sakit gula, engkau tetap tidak mau berhenti makan enak-enak. Itulah hukuman karena dosamu merusak hidupmu. Ketiga, dosa datang daripada sengsara, datang daripada setan yang akan menghancurkan anak-anak Tuhan, yang akan memberikan tuduhan kepada kita dan mengharapkan kita mendapatkan hukuman kutukan dari Tuhan Allah. Itu sebab orang Kristen sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita tidak ada musuh. Karena Allah mencintai kita dan setan memanja kita. Waktu itu kita tidak musuh. Sampai satu hari engkau sadar engkau perlu kembali kepada Tuhan. Engkau perlu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Waktu engkau mengambil keputusan, oh Tuhan, aku kembali kepadamu, setan mulai memusuhi engkau. Kalimat ini bukan menjadikan engkau tidak percaya kepada Tuhan, tapi berkata kepada engkau yang betul-betul mencari kebenaran, tak mungkin luput dari serangan iblis. Itu sebab ajaran kalau engkau percaya Tuhan akan lancar, akan subur, akan sukses, akan kaya. Akibatnya termasuk pendeta-pendeta yang tertipu bersatu masuk penjara. Karena apa? Mereka mendapatkan akibat dari perbuatan dosa mereka sendiri. Dosa dari mana? Dosa daripada dosa sendiri. Sengsara dari mana? Dari kutukan Tuhan kepada bumi. Penderitaan dari mana? Daripada serangan iblis. Dan penderitaan yang terakhir, penderitaan datang dari Tuhan yang menguji, yang melatih, yang menyempurnakan anaknya. Sehingga doktrin yang benar, ajaran yang sesuai dengan kitab suci, manusia perlu mendapatkan penderitaan yang diberikan oleh Tuhan. When God tried you, when God examined you, when God building your spiritual entity, maka God allows some suffering come to you to be a trial. Orang yang tidak pernah diuji tidak berhak hidup di dalam dunia. Ini kalimat daripada orang yang betul-betul agung, namanya Socrates. A man without examination is unworth living in this world. Dan kalimat yang sama keluar dari seorang yang sejaman dengan orang-orang seperti Aristotle, seperti Plato, yaitu orang namanya Mencius 2380 tahun yang lalu. Jikalau Allah memberikan mandat yang besar kepada seseorang, Allah membiarkan orang ini sengsara, lapar, mengalami kesulitan terlebih dahulu, kosongkan hatinya, memberikan dia miskin sehingga bisa dipakai oleh Tuhan. Mengapa ada orang Kristen yang seolah-olah diberikan kesulitan besar oleh Tuhan? Mengapa banyak orang yang mengikut Tuhan akhirnya menderita kesengsaraan dan kemiskinan? Karena dulu kita terlalu memanja diri. Kita tidak memperhatikan dalil dari kitab suci. Terlalu sombong, bersandar kepada kepintaran sendiri. Tuhan mengatakan kalau demikian terus, engkau akan masuk neraka. Maka saya sekarang menghajar kamu. Saya mendisiplin kamu. Saya melatih kamu, menguji kamu, dan membangkitkan engkau dari ketiduran yang tidak lagi berwaspada, supaya engkau boleh kembali menjadi anakku yang segar jiwanya. Because of your own name, you have awakened my soul and lead me to the right path. Engkau memimpin aku di dalam perjalanan yang benar dengan membangunkan aku, dan aku sekarang anakmu. Saudara-saudara, demi nama Tuhan, Tuhan sendiri membangunkan jiwa kita supaya kita tidak tertidur di dalam kesalahan. Demi melatih kita, kita diberikan sengsara supaya kita tidak tertidur di dalam dosa. Saudara-saudara, terimalah ajaran yang benar. Terimalah ajaran dari kitab suci. Jangan terima tipuan dari iblis. Kalau engkau percaya Tuhan, makmur, sukses, akan menjadi kaya, menjadi orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan.
Saudara-saudara, abad ke-20 akhir, 20 tahun, orang-orang yang salah teologinya satu persatu dihajar dan satu-satu menjadi teladan bagi kita. Jika engkau ada sengsara, jangan mencela Tuhan, jangan marah kepada Dia, jangan memberikan penghakiman terhadap Allahmu, tapi engkau harus menyelidiki apakah kalau sengsara tiba karena dosamu sendiri, bertobatlah kamu. Ke-6 pimpinan di dalam gereja di Singapura setelah mendapatkan vonis dari 2 tahun sampai 8 tahun, mereka tidak mengatakan memang kita salah, mari kita bertobat. Mereka mengatakan sangat sedih, begitu panjang waktunya harus dimasukkan penjara. Di dalam Facebook mereka, we are so sorry, we are very sad because our sentence so long. Setelah mereka menaruh kalimat-kalimat ini di dalam Facebook mereka, dibalas oleh banyak orang Singapura mengatakan, we are also very sorry, we feel very sad because the sentence is so short. Saudara-saudara, orang-orang Singapura yang Kristen mengatakan mencuri 40 lebih juta cuma 8 tahun. Kalau begini saya juga boleh mencuri toh. Itu terlalu pendek. Kenapa pendeta yang berdosa merasa dihukum terlalu panjang, tapi orang yang belum bertobat di luar gereja merasa itu terlalu pendek? Karena pendeta sudah kebal, tidak mengetahui dosa itu apa, lebih kalah daripada orang yang tidak Kristen. Saya sangat sedih jikalau selama 20 tahun ini memperkembangkan gereja menjadi 35.000 anggota, semua ini pekerjaan Roh Kudus. Saya bilang tidak. Semua mengatakan ini berkat Tuhan. Saya bilang tidak. Ini satu investasi iblis yang bikin engkau kepala besar, membuat engkau hatinya kebal, membuat engkau hati nurani tidak bekerja. You see, this is the glory of God. This is the blessing of the Holy Spirit. This is the proof God is with us. Tuhan berkata tidak. Itu bukan buktinya aku menyertai engkau. Itu buktinya saya membiarkan engkau ditipu oleh iblis untuk ditelanjangi dosamu. Akhirnya iblis gampang menanam modal, memberikan 35.000 anggota, bikin orang senang sekali. Tapi iblis tidak bodoh. Saudara dengar kalimat ini, iblis tidak pernah dagang rugi. Semua 1, 2, 3. Ikut semua 1, 2, 3. Dia memberikan investasi 35.000 jadi anggotamu. Akibatnya dia mendapat bunga besar. 3,5 juta manusia orang Singapura menghina kekristenan. Engkau mendapat 35.000 anggota, sombong, puas, megah. Saya mengatakan, lu tidak tahu cara dagang saya. Saya kasih investasi supaya engkau rasa engkau menang. Engkau rasa engkau sukses. Engkau rasa engkau untung. Padahal saya membuat 5 juta, lebih dari 3,5 juta orang Singapura menginjak-injak kekristenan, menghina gereja. Di manakah kemuliaanmu? Tidak ada. Yang nyatakan adalah ketidakjujuran, kebrengsekan, dan hal yang mempermalukan dari gereja yang palsu itu. Saudara-saudara, anggota dari gereja Reform Injil Indonesia, jangan terlalu gampang tertipu oleh cara-cara setan yang investasi di dalam gereja. Kita harus pikul salib, kita harus menyangkal diri, mengikut Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak dipermuliakan, Tuhan tidak terpuji, dan nama Tuhan tidak dimasyurkan di dalam dunia. Caranya memasyurkan nama Tuhan yaitu ikut Yesus Kristus, pikul salib, rela menyangkal diri, mati di atas kayu salib, dan dibuang seperti oleh Tuhan. Akhirnya seluruh dunia menjadi milik Tuhan. Khotbah saya berhenti di sini. When you are in the suffering, when you suffer all kind of tribulation, all kind of difficulty in your life, remember, praise your God. Glorify His name. Trust only in Him and lift Him up
Let all the people in the world glorify our God together with us. Biarlah dunia memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan.